Selamat siang Bapak Prof. Perkenalkan, nama saya Komang Sumerto dengan NIM belakang yaitu 054. Absen saya yaitu 10. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hubungan antara artikel utama yang saya gunakan sebagai landasan teori pada rancangan proposal yang saya buat sebagai tugas dalam mata kuliah Riset Manajemen Pemasaran. Jadi pada minggu sebelumnya saya sudah membuat rancangan proposal yang berjudul yaitu peran word of mouth dalam mediasi customer experience dan digital marketing terhadap user trust pada mobile banking, studi pada LPD Adat Kesiman. Nah, di mana pada penelitian yang saya rancang ini yaitu fokus pada penelitian pengaruh customer experience dan digital marketing sebagai variabel independen, kemudian peran word of mouth sebagai mediator atau variabel mediasi, kemudian outcome yang diukur adalah user trust sebagai variabel dependen, dan studi pada lembaga perkreditan desa atau LPD berbasis adat di Bali. Nah, jadi studi penelitian saya ini akan dilaksanakan di LPD Adat Kesiman. Kemudian tentu saja dalam menyusun rancangan proposal saya menggunakan artikel utama sebagai landasan teori saya dalam menyusun proposal tersebut, di mana saya menggunakan artikel yang berjudul Customer Behavior as an Outcome of Social Media Marketing, The Role of Social Media Marketing Activity and Customer Experience. Jadi sesuai saran yang direkomendasikan oleh Bapak Prof juga, saya sudah menggunakan artikel yang sudah terindeks Scopus. Nah, di mana fokus pada artikel ini membahas tentang pengaruh social media marketing activity atau SMMA dan customer experience. Kemudian outcome yaitu relationship quality berdampak pada loyalty, purchase, participation, intention. Kemudian menggunakan pendekatan SOR atau stimulus, organism, response. Dan yang keempat yaitu studi dilakukan di Indonesia dengan 413 responden. Jadi alasan saya menggunakan artikel utama ini sebagai landasan teori penelitian saya yaitu akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Jadi hubungan proposal dengan artikel utama. Jadi hubungan antara rancangan penelitian yang saya buat dengan artikel utama berhubungan sangat erat. Karena rancangan penelitian yang saya buat mengembangkan teori yang ada dalam artikel utama dengan menambahkan word of mouth atau WOM sebagai mediator dan mengganti outcome dari relationship quality menjadi user trust. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan memasukkan konteks mobile banking di dalam LPD Adat Kesiman yang memberikan nilai tambah pada pemahaman tentang kepercayaan pengguna dalam konteks kultural dan teknologi digital. Dengan demikian, artikel utama menjadi landasan yang kuat serta memberikan kerangka teoritis dan metodologis yang relevan bagi penelitian yang saya buat. Jadi seperti dalam slide PPT tersebut juga dijelaskan beberapa hubungan atau kesamaan dari artikel utama dengan rancangan penelitian yang saya buat, di mana yang pertama yaitu topik umum pada artikel utama membahas tentang perilaku pelanggan dalam konteks digital marketing. Jadi proposal yang saya buat yaitu kepercayaan pengguna mobile banking pada topik umumnya. Kemudian yang kedua variabel utama, di mana variabel utama dalam artikel utama yang saya gunakan sebagai acuan yaitu pertama SMMA atau Social Media Marketing Activity, Customer Experience, dan Relationship Quality. Nah, pada proposal penelitian yang saya buat, variabel utamanya yaitu Digital Marketing, kemudian Customer Experience, word of mouth. Nah, kemudian pada variabel mediator, pada artikel utama yaitu menjelaskan tentang tidak secara eksplisit atau real quality hanya intermediate variable. Nah, pada penelitian yang saya buat ini yaitu word of mouth sebagai mediator utama. Kemudian variabel dependent pada artikel utama yaitu intensi pelanggan atau loyalty, purchase, dan participate. Nah, pada proposal yang saya buat ini, di mana variabel dependentnya yaitu user trust atau kepercayaan pengguna. Kemudian pada kontribusi teoritis pada artikel utama yaitu hubungan antara aktivitas digital dengan pengalaman pelanggan. Kemudian kontribusi teoritis dalam proposal yang saya teliti yaitu integrasi WOM sebagai penguat kepercayaan dalam konteks lokal.
Nah, kemudian objek penelitian pada artikel utama yaitu konsumen online atau beragam. Selama wilayah itu lingkup di Indonesia. Nah, sedangkan pada proposal yang saya teliti nanti yaitu nasabah LPD berbasis adat yang menggunakan mobile banking. Jadi seperti itu hubungan proposal atau rancangan proposal yang saya buat dengan artikel utama yang saya gunakan sebagai bahan acuan. Jadi ada 4 alasan kenapa artikel utama yang saya gunakan ini sangat relevan digunakan pada rancangan penelitian saya. Jadi yang pertama yaitu memberikan kerangka dasar hubungan antara digital marketing terhadap customer experience terhadap outcome. Jadi artikel utama yang digunakan dalam rancangan penelitian menjadi acuan awal atau kerangka dasar dalam memahami bagaimana aktivitas pemasaran digital atau digital marketing bisa mempengaruhi pengalaman pelanggan atau customer experience. Dan akhirnya berdampak pada hasil tertentu, seperti loyalitas, niat beli, atau dalam kasus rancangan penelitian yang saya buat ini, yaitu kepercayaan pengguna atau trust atau user trust. Kemudian yang kedua, yaitu pendekatan teoritis yang sama atau sama-sama menggunakan teori SOR atau stimulus organism response. Jadi artikel utama dan rancangan penelitian yang saya buat sama-sama menggunakan model teori SOR yang menjelaskan bagaimana rangsangan eksternal seperti digital marketing dan social media marketing mempengaruhi customer experience dan akhirnya mengarah pada perubahan dalam kepercayaan atau user trust atau loyalitas. Rancangan penelitian yang dibuat menambahkan dimensi baru dengan memasukkan word of mouth sebagai faktor intervening yang memperkuat pengaruh customer experience terhadap user trust, sehingga memberikan kontribusi tambahan dalam literatur yang ada. Kemudian alasan yang ketiga, yaitu artikel ini membantu menyusun model hubungan pada rancangan usulan penelitian. Jadi artikel utama menggunakan pendekatan SOR, sehingga rancangan penelitian yang saya buat juga mengadopsi pendekatan teori SOR. Jadi meliputi stimulus, yaitu diganti menjadi digital marketing dan customer experience. Kemudian organism atau intervening diperluas dengan menambahkan word of mouth atau WOM sebagai mediator. Dan yang terakhir itu response difokuskan pada user trust sebagai hasil akhir. Kemudian alasan yang keempat yaitu rancangan proposal penelitian memperkuat studi ini dengan yang pertama, dalam rancangan penelitian yang saya buat, word of mouth atau WOM diidentifikasi sebagai faktor penting yang memediasi antara customer experience dan digital marketing terhadap user trust dengan fokus pada bagaimana WOM mempengaruhi kepercayaan pengguna mobile banking di LPD adat Kesiman. Kemudian yang kedua, artikel utama yang digunakan berfokus pada outcome yang lebih umum seperti loyalty intention, purchase intention, dan participation intention. Sedangkan penelitian rancangan yang saya buat ini dibuat lebih fokus pada user trust atau kepercayaan pengguna sebagai outcome utama. Dalam konteks mobile banking, kepercayaan pengguna atau user trust adalah faktor kunci yang mempengaruhi keputusan untuk menggunakan layanan dan membangun hubungan jangka panjang dengan bank. Kemudian yang ketiga, yaitu rancangan penelitian yang dibuat memberikan perspektif baru dengan melihat bagaimana faktor-faktor kultural dan adat mempengaruhi penerimaan terhadap teknologi digital, terutama dalam sektor keuangan. Jadi, melalui peran word of mouth yang lebih kuat dalam komunitas adat. Jadi, sekian pembahasan atau penyampaian saya terkait artikel utama yang saya gunakan sebagai bahan acuan dalam kerangka teori penyusunan artikel atau rancangan penelitian yang saya buat ini. Di mana judul yang saya buat seperti yang saya sampaikan tadi yaitu terkait tentang peran word of mouth dalam memediasi customer experience dan digital marketing terhadap user trust pada mobile banking studi pada LPD adat Kesiman. Jadi pada penyampaian saya tadi apabila ada kesalahan kata atau salah penyebutan, mohon maafkan saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.